Kesal hati Abdul Muttalib ketika itu. Dia katakan, ya Allah, saya meminta kepadamu 10 anak. Kalau engkau berikan saya 10 anak, saya akan potong satu untukmu. Jadi semua orang Mekah itu sayang sekali sama Abdullah, sehingga mereka mengatakan, kami rela kehilangan anak kami, yang penting Abdullah jangan kau bunuh. Semua orang datang. Ini kalau udah di demo susah urusannya ya. Kalau satu orang dua orang yang ngomong mungkin nggak bisa berubah. Ini satu kampung semuanya, orang Mekah semua datang, bilang, Abdullah pokoknya jangan, kita cari jalan keluar, Allah pasti ridha sama kita, kita cari jalan keluar, jangan dibunuh begitu saja. Akhirnya ikhwani, ditulislah nama unta, naqah sama Abdullah. Ketika diundi, ternyata yang keluar nama Abdullah lagi. Ditambah lagi 2 unta, nama Abdullah lagi. 3 unta, Abdullah lagi. 10 unta, Abdullah lagi. 20 unta, Abdullah lagi. Sempat putus asa Abdul Muttalib. Dia katakan memang Allah inginkan Abdullah. Sampai 100 unta, baru nama 100 unta. Akhirnya Abdul Muttalib menikah di kota Makkah dengan seorang wanita bernama Fatimah binti Amr ibn A'id al-Makhzumiyah. Nama wanitanya siapa? Fatimah. Lahirlah dari Fatimah tersebut putra-putri daripada Abdul Muttalib. Di antaranya Abdullah, ayahanda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abdul Muttalib menikah banyak ya, tapi yang saya sebutkan tadi adalah ibu daripada Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ibu daripada ayahnya Nabi, berarti apanya Nabi? Neneknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Abdul Muttalib menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Lahir daripada wanita yang mulia tersebut putra-putranya diantaranya Abdullah dan Abu Talib. Abdullah sama Abu Talib ini saudara kandung, satu ibu satu bapak. Kalau Abu apa? Abu banyak banget ini. Abu Lahab itu beda ibu ya, Abu Lahab itu beda ibu. Sementara Abdullah dan Abu Talib itu satu ibu. Abdullah dan Abu Talib. Makanya Abu Talib sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena selain beliau melihat ada cahaya kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, beliau juga melihat bahwa Muhammad ini adalah keponakan kandung dia ya, satu ibu satu bapak. Abdul Muttalib menikah dengan Fatimah binti Amr bin A'id al-Makhzumiyah, kemudian melahirkan banyak anak. Tadinya beliau menikah sama seorang wanita bernama Natilah binti Jinab, punya anak cuma satu. Anaknya siapa namanya? Al-Harith. Anaknya siapa namanya? Al-Harith. Saya sudah ceritakan ya, ketika dia belum menikah dengan seorang wanita, punya anak satu. Nama anaknya siapa? Al-Harith. Itu anak satu-satunya Abdul Muttalib. Sehingga Abdul Muttalib ketika itu beliau sedang berada di Masjidil Haram bermimpi. Apa yang beliau mimpikan? Beliau bermimpi melihat bahwa beliau menggali sumur Zam-Zam. Padahal sudah ratusan tahun sumur Zam-Zam itu hilang. Cuma seperti dongeng begitu mendengar bahwa dulu-dulu ada sumur Zam-Zam, sudah hilang. Abdul Muttalib melihat di dalam mimpi, dia katakan, wah ini dari syaitan. Keesokan harinya juga mimpi lagi bahwa beliau, dan ditunjukkan oleh orang yang ada di mimpi tersebut di mana letak sumur Zam-Zam tersebut. 3 hari akhirnya beliau berniat, ya kalau udah 3 kali ini berarti bukan dari setan katanya, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau beriman kepada Allah, mengikuti ajaran siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya ikhwani, Abdul Muttalib akhirnya beliau menggali, beliau bawa anaknya satu yang bernama Al-Harith. Orang-orang kafir Quraisy melewati ngelihat, Abdul Muttalib kamu ngapain? Oh saya sedang menggali sumur Zam-Zam. Wah gila kamu, gak ada itu cuma cerita doang, dongeng, gak bener. Jadi udah gak mau bantuin,
ngejelek-jelekin itu. Kebanyakan orang begitu, udah nggak mau bantuin, diem aja kek. Ini enggak, setiap lewat orang nanya, Abdul Muthalib ngapain? Udah nggak ada yang begituan mah, dongeng doang, nggak bakalan ada yang seperti itu. Akhirnya salah seorang di antara mereka ngelihat lagi, besoknya masih juga Abdul Muthalib menggali. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, Abdul Muthalib, kamu ini doa saja sama Allah, siapa tahu Allah kasih kamu anak banyak, biar banyak yang bantuin. Kalau satu doang kesian, kamu bakalan capek. Kesel hati Abdul Muthalib ketika itu. Dia katakan, ya Allah, saya meminta kepadamu 10 anak. Kalau engkau berikan saya 10 anak, saya akan potong satu untukmu. Jadi beliau nadarkan salah satu anaknya, karena syariat sebelum kita membolehkan ya memotong orang untuk Allah. Buktinya Nabi Ismail dipotong oleh ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, namun diganti oleh Allah dengan kambing. Ya kan, syariat sebelum kita berbeda dengan syariat kita. Pada masa itu masih boleh. Akhirnya bernadar, Abdul Muthalib bernadar, kalau saya punya anak 10, saya potong satu. Akhirnya Allah berikan anak 10. Nikah Abdul Muthalib lagi dengan beberapa perempuan, istrinya ada 5. Abdul Muthalib istrinya ada berapa? 5. Sehingga lahirlah 10 anak, dan beliau mendapatkan air Zam-Zam. Ketika sudah memiliki 10 anak, beliau ingat bahwa beliau memiliki nadar. Kata beliau, kalau begitu saya akan potong anak salah satu dari anak saya. Dipanggil semua anak-anaknya, apakah kalian ridha? Semuanya ridha. Kalau memang ini perintah dari Allah, kami ridha. Akhirnya apa yang terjadi, wahai ikhwani dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah? Beliau ambil al-aqsam. Jadi kalau masa itu ya seperti dikuncang lah ya, dikuncang nama-nama putra-putranya, atau mereka gunakan anak panah ya, diletakkan beberapa nama, kemudian ya dilempar begitu saja, sehingga apa, kenanya ke yang mana, kemudian dilihat namanya ternyata itu. Jadi digunakanlah, dikuncang nama antara putra-putranya siapa? Putra-putranya Abdul Muthalib. Ketika dilihat ternyata siapa? Abdullah. Abdul Muthalib mulai ragu ini, karena Abdullah ini anak kesayangannya. Potong apa jangan, tapi ini perintah Allah. Sudah, beliau ambil Abdullah, ingin dipotong. Ketika itu Abdullah adalah bukan anaknya Abdul Muthalib saja, tapi anak orang Mekah semuanya. Jadi semua orang Mekah itu sayang sekali sama Abdullah, sehingga mereka mengatakan, kami rela kehilangan anak kami, yang penting Abdullah jangan kau bunuh. Semua orang datang. Ini kalau udah di demo susah urusannya ya. Kalau satu orang, dua orang yang ngomong mungkin nggak bisa berubah. Ini satu kampung semuanya, orang Mekah semua datang, bilang, Abdullah pokoknya jangan, kita cari jalan keluar, Allah pasti ridha sama kita, kita cari jalan keluar, jangan dibunuh begitu saja. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwani? Salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa kita cari tahu saja sama orang pintar ya, mereka yang betul-betul faham dengan agama, bagaimana jalan keluarnya. Akhirnya berjumpalah dengan seseorang ya, karena pada masa itu belum ya tertutup Lauhul Mahfuz, karena Nabi Muhammad SAW belum lahir. Jadi jin masih seru-serunya pada masa itu, bisa berkomunikasi dan bisa melihat. Kemudian dikatakan sama orang pintar tersebut, begini saja wahai Abdul Muthalib, katanya, kamu letakkan nama 100 unta dan letakkan nama putramu Abdullah. Siapa yang kena, dialah yang akan dipotong. Satu unta dan nama Abdullah, satu unta dan nama Abdullah. Kalau memang masih kena nama Abdullah, tambahkan untanya. Kalau masih nama Abdullah lagi, tambahkan untanya, sampai Allah ridha. Kemudian sampai Allah ridha, kalau nama unta yang terpilih, baru Abdullah akan bebas. Akhirnya orang Mekah sepakat, kami bantu Abdul Muthalib, kami berikan unta-unta yang kami miliki. Akhirnya ikhwani, ditulislah nama unta, Naqah sama Abdullah. Ketika diundi, ternyata yang keluar nama Abdullah lagi. Ditambah lagi 2 unta, nama Abdullah lagi. 3 unta, Abdullah lagi. 10 unta, Abdullah lagi. 20 unta, Abdullah lagi. Sempat putus asa Abdul Muthalib. Dia katakan memang Allah inginkan Abdullah. Sampai 100 unta, baru nama 100 unta. Bayangin unta satu berapa harganya. Kalau kita kebo aja repot, nih kita udah mau kurban ya, kita kebo satu, apa namanya, sapi satu, kita sudah sibuknya, ini unta lebih besar daripada sapi. 100 unta akhirnya dipotong, dan dengan 100 unta tersebut dibagi-bagikan untuk Mekah, orang Mekah, dan bahkan berlebihan sampai keluar-luar
kota Mekah dibagikan daging daripada berkah Abdullah ayahanda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.